warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih, yang kasihnya tak terbatas, dan lagi pula yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang kepada hambanya yang beriman. Salawat serta salam tetap kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menghantarkan kaum muslimin dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah, yaitu ad-dinul Islam. Di sini saya akan menyampaikan kultum dengan tema Cahaya Cinta Ramadan di Man 1 Bojonegoro. Namun, sebelum saya menyampaikan kultum pada kali ini, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indi Fadilatun Nusriyah dari kelas 11 IPA 3, perwakilan lomba kultum di Man 1 Bojonegoro pada bulan Ramadan kali ini. Yang akan saya sampaikan yaitu kultum yang berjudul Musibah Melatih Rasa Ikhlas dan Sabar di Hati. Di saat kita jatuh, hina maupun dicampakan oleh orang lain, jangan pernah putus asa, karena sesungguhnya itu merupakan salah satu cara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajat kita setinggi-tingginya. Sungguh, setinggi-tingginya derajat yaitu tentang kesabaran dan keikhlasan di dalam hati seseorang. Namun ada orang yang mengatakan, tapi rasanya saya lebih sering jatuh ke bawah daripada naik ke atas. Kemudian ada orang sabar menjawabnya, kamu enak saja mengatakan sabar karena kamu tidak pernah mengalaminya. Kemudian beliau menjawab lagi, ya jelas saya bilang sabar karena apabila saya mengalaminya maka hilanglah ayat yang menerangkan tentang sabar, yaitu Quran surat Al-Asr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat, mengingatkan dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Jadi, apabila kita sedang mengalami kesulitan hidup, maka ingatlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani makhluknya di luar batas kemampuannya. Kalau kita mengalami ujian baik di rumah, di sekolahan, maupun di sosial media, sebesar apapun ujian itu, maka ingatlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Memang karena kamu itu yang sanggup. Kalau kamu tidak sanggup, maka aku tidak akan mengujimu. Jadi, perbanyaklah rasa sabar yang diiringi dengan rasa ikhlas dan kurangi rasa mengeluh di dalam hati. Sabar narimo senajan pas-pasan, wayai ibadah yang ibadah, wayai makaryo yo makaryo, urip aja digawe susah, la ilaha Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ketika kita dapat menerima cobaan, kita hadapi dengan rasa sabar, sehingga ada kata wassalah, tunai
tepat, dan mintalah solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajatmu, menempatkan dirimu di tempat yang terpuji, menempatkanmu sesuatu yang tidak pernah diperlihatkan manusia yang lain. Allah buat hatimu berkeping-keping agar tidak ada lagi tempat makhluk yang ada di hatimu. Hanya Allah membuat kita untuk hatinya hanya berisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam, bahwa Nabi Ayub alaihissalam tertimpa penyakit kulit yang mengeluarkan nanah hingga rambutnya rontok, yang dimana seluruh tubuhnya terserang kecuali lidah dan hatinya yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun luar biasanya Nabi Ayub meskipun terkena penyakit, dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Penyakit tersebut dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam selama 18 tahun lamanya. Istrinya pun bisa diambil contoh karena dia tidak mau peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan, bangkrut hingga jatuh miskin. Pada suatu hari, istrinya pun bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai suamiku, sudah 18 tahun lamanya engkau terkena penyakit ini. Apakah kamu tidak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembuhkan dari penyakit ini agar kamu bisa dakwah kembali?" Kemudian Nabi Ayub alaihissalam pun menjawab, "Wahai istriku, aku masih malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta agar aku sembuh dari penyakit ini, karena kejayaanku lebih lama daripada kesusahanku ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu dia mendapati Ayub alaihissalam, seorang yang sabar, dialah sebaik-baiknya hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat Asy-Sya'ad ayat 44. Mengambil hikmah dari kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, yaitu sifat kesabarannya menghadapi penyakitnya, yaitu penyakit kulit yang dideritanya. Meskipun dia sakit parah, beliau tetap menjalankan ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa mengeluh sedikit pun di dalam hatinya. Mengulas sedikit tema yang saya gunakan, yaitu Cahaya Cinta Ramadan di Mansatu Bojonegoro. Jadi Ramadan itu seringkali disebut dengan bulan yang penuh bucin, yaitu bulan cinta. Nah, kali ini kalau kita di bulan Ramadan maupun bulan lainnya, hendaklah kita itu mempunyai belas kasih yang sesama manusia. Apabila teman-teman di sini masih mempunyai rasa marah, dengki sesama manusia, hendaklah kita memaafkanlah kesalahannya. Karena sungguh hati yang sakit itu timbul apabila kita mempunyai rasa dengki kepada sesama manusia. Maka pesan dari saya yaitu lapangkanlah dadamu dan maafkanlah kesalahannya. Jadi kesimpulan dari kultum yang saya sampaikan tadi yaitu lapangkanlah hati kita dengan rasa sabar dan ikhlas di hati, dan lapangkanlah hati kita dengan memaafkan kesalahan sesama manusia. Sekian kultum dari saya. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Nasrul minallahi wa fadlul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.